Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Drina Intiaswati selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pada presentasi ini kami ingin menjelaskan laporan penelitian tentang pengaruh musik melankolis versus musik energik terhadap mood belajar mahasiswa. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Fabian Hani Nurfaisa dengan NIM 058. Saya Ida Ayu Lestari dengan NIM 188. Baik, saya masuk ke bab satu pendahuluan. Nah, di bagian ini saya akan jelasin alasan kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan apa fokus utama penelitiannya. Next. Nah, next ada latar belakang penelitian. Di kalangan mahasiswa, musik itu udah jadi bagian dari aktivitas belajar sehari-hari. Nah, banyak yang belajar sambil dengerin musik karena dianggap bikin suasana lebih nyaman dan nggak tegang. Nah, tapi jenis musik yang dipilih itu beda-beda. Ada yang lebih suka musik melankolis dengan tempo lambat yang menawarkan suasana tenang dan reflektif, dan ada juga yang lebih milih musik energik dengan tempo cepat karena dianggap bikin lebih semangat. Nah, beberapa penelitian sebelumnya seperti Blaskau Makraner dan Figel menunjukkan kalau karakter musik itu bisa memengaruhi mood dan kesiapan belajar mahasiswa. Nah, bahkan durasi mendengarkan musik juga punya peran penting terhadap perubahan mood. Nah, masalahnya, penelitian yang secara langsung membandingkan musik melankolis dan musik energik terhadap mood belajar mahasiswa di Indonesia itu masih terbatas. Karena itu, penelitian ini dilakukan dengan durasi mendengarkan musik yang dikontrol agar hasilnya lebih objektif. Next. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan umum. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara musik melankolis dan musik energik terhadap mood belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta? Dan yang kedua, dari dua jenis musik tersebut, musik mana yang lebih efektif dalam meningkatkan mood belajar yang positif? Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaruh musik melankolis dan musik energik terhadap mood belajar mahasiswa, serta melihat peran musik sebagai bentuk komunikasi nonverbal dalam konteks akademik. Nah, sedangkan secara khusus, penelitian ini ingin menguji ada atau tidaknya perbedaan pengaruh dari kedua jenis musik tersebut, menentukan jenis musik yang paling efektif meningkatkan mood belajar, dan memberikan gambaran empiris terkait pemanfaatan musik sebagai pendukung suasana belajar. Next. Selanjutnya ada signifikansi penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan punya manfaat di beberapa pihak. Nah, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini bisa jadi panduan dalam memilih jenis musik yang mendukung fokus dan semangat belajar. Nah, bagi dosen atau institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dan bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk pengembangan studi lanjutan dengan menambahkan variabel lain seperti genre musik atau kondisi ruang belajar. Next. Nah, selanjutnya ada bab 2. Di tinjauan pustaka ini berisi landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Next. Nah, next ada penelitian terdahulu. Nah, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa musik memiliki pengaruh yang cukup konsisten terhadap mood dan proses belajar. Nah, Blasco Makanir ini menemukan bahwa tempo dan karakter musik dapat memengaruhi efek positif dan negatif mahasiswa yang berdampak pada kesiapan belajar. Nah, lalu Souza dan Barbosa menjelaskan bahwa musik dengan lirik bisa meningkatkan beban kognitif, sementara musik instrumental bertempo cepat justru membantu meningkatkan mood dan kinerja kognitif. Nah, selain itu, penelitian di konteks Indonesia oleh Hakim juga menunjukkan bahwa musik bertempo cepat seperti J-pop juga dapat meningkatkan mood dan produktivitas belajar. Nah, penelitian Mohan dan Thomas juga menegaskan bahwa durasi sekitar 30 menit merupakan durasi yang optimal untuk memicu perubahan mood tanpa menimbulkan kejenuhan. Oke, next ada variabel X atau jenis musik. Nah, dalam penelitian ini, variabel bebas atau variabel X adalah jenis musik. Nah, berdasarkan studi Blasco Makraner, kami membedakan musik menjadi dua karakteristik utama. Yang pertama, musik melankolis, yaitu memiliki tempo lambat dan nuansa reflektif seperti karya Adigietto dari Mahler. Lalu yang kedua ada musik energik, yaitu memiliki tempo cepat dengan ritme dinamis yang konsisten untuk menimbulkan energi positif seperti karya rhythm blues. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang diprediksi akan mengubah mood belajar secara berbeda. Next.
Nah, next ada variabel Y atau mood belajar. Nah, variabel terikat atau variabel Y dalam penelitian ini adalah mood belajar mahasiswa. Nah, berdasarkan temuan Figel et al., mood belajar didefinisikan sebagai aspek emosional yang dipengaruhi oleh stimulus musik. Nah, dalam kerangka ini, mood dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mood positif yang mencakup munculnya semangat, fokus, motivasi belajar. Nah, lalu ada mood negatif yaitu seperti munculnya rasa bosan, stres, atau menurunnya konsentrasi. Nah, data itu menunjukkan bahwa mendengarkan musik saat belajar rata-rata meningkatkan mood sebesar 11,83 poin. And next. Nah, selanjutnya ada variabel kontrol. Nah, selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu durasi mendengarkan musik. Nah, sesuai dengan metodologinya Mohan dan Thomas, durasi ini ditetapkan secara seragam selama 30 menit. Nah, hal ini dilakukan agar perubahan mood yang terukur murni berasal dari perbedaan jenis musik, bukan karena perbedaan lamanya paparan musik yang dapat menyebabkan bias pada hasil akhir. And next. Nah, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, seluruh variabel tersebut disatukan dalam sebuah kerangka pemikiran yang berlandaskan pada teori arousal mood dari Thayer tahun 1989. Nah, teori ini menjelaskan bahwa musik mempengaruhi tingkat aktivasi atau arousal seseorang. Nah, musik energik meningkatkan arousal untuk membentuk mood positif, sedangkan musik melankolis menurunkan arousal yang menciptakan suasana tenang atau bahkan sedih. Nah, hubungan inilah yang ingin kami uji pada mahasiswa. Next. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran tersebut, kami merumuskan dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol, yaitu tidak terdapat perbedaan mood belajar mahasiswa antara kelompok yang mendengarkan musik melankolis dan musik energik. Lalu yang kedua ada hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan mood belajar mahasiswa antara kelompok yang mendengarkan musik melankolis dan musik energik. Next. Oke, selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian. Dan yang pertama ini jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Pendekatan kuantitatif ini kami pilih karena penelitian ini ingin melihat perubahan pada mood belajar dalam bentuk data numerik, sehingga hasilnya ini dapat dihitung dan dibandingkan secara statistik. Dan untuk metode eksperimen ini digunakan karena penelitian ini memberikan perlakuan langsung berupa jenis musik kepada responden, kemudian melihat pengaruhnya terhadap mood belajar. Dan selanjutnya, desain penelitian yang digunakan adalah post-test only control group design. Desain ini dipilih karena mood merupakan kondisi yang cepat berubah, sehingga apabila dilakukan pengukuran awal atau pretest, dikhawatirkan justru dapat mempengaruhi kondisi emosional responden. Dan selain itu, desain ini juga membantu mengontrol faktor luar seperti waktu dan kondisi ruangan, serta sesuai dengan teori arousal mood yang menjelaskan hubungan antara musik dan perubahan emosi. Dan selanjutnya ini ada objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian kami adalah respons emosional mahasiswa terhadap dua jenis musik, yaitu musik melankolis dan juga musik energik. Respons emosional ini diukur melalui indikator mood belajar, sehingga yang dilihat dalam penelitian ini adalah perubahan kondisi emosional mahasiswa setelah mendengarkan musik, bukan kemampuan akademik atau hasil belajarnya. Nah, lalu mahasiswa ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta kami pilih sebagai objek penelitian karena memang mereka ini relatif sering belajar sambil mendengarkan musik dan sudah terbiasa berinteraksi dengan media audio dalam aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian kami adalah mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta. Populasi ini kami pilih karena mahasiswa ilmu komunikasi berada pada usia kuliah dan relatif terbiasa mendengarkan musik saat belajar, sehingga sesuai dengan konteks penelitian yang mengkaji pengaruh musik terhadap mood belajar mahasiswa. Nah, untuk pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan convenience sampling, yang artinya responden ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu sekaligus mempertimbangkan kemudahan akses peneliti terhadap responden. Nah, kriteria sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi, sering belajar sambil mendengarkan musik, serta bersedia mengikuti rangkaian eksperimen dan mengisi kuesioner. Nah, kemudian responden ini dibagi ke dalam dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok yang mendengarkan musik melankolis dan kelompok yang mendengarkan musik energik untuk kepentingan analisis
komparatif. Nah, selanjutnya ini ada teknik pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data dalam penelitian kami dilakukan melalui 4 tahap yang sistematis. Tahap pertama adalah pembagian responden ke dalam 2 kelompok secara acak, yaitu kelompok yang mendengarkan musik melankolis dan kelompok yang mendengarkan musik energik. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap responden memiliki peluang yang sama dan berada di masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya ada tahap kedua, yaitu pemberian perlakuan berupa mendengarkan musik selama 30 menit dalam situasi yang tenang. Nah, durasi 30 menit ini dipilih karena dianggap sebagai durasi yang optimal untuk memunculkan perubahan emosional tanpa menimbulkan kejenuhan, sesuai dengan temuan Mohan dan Thomas. Dan di tahap ketiga, setelah perlakuan musik ini selesai, responden nantinya akan diminta mengisi kuesioner mood belajar. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur kondisi emosional responden, meliputi tingkat energi, fokus, motivasi, dan afek positif, yang disusun dengan mengadaptasi instrumen dari Figel dan rekan-rekan. Untuk tahap terakhir adalah pencatatan seluruh hasil kuesioner dalam bentuk data numerik. Data ini kemudian digunakan untuk analisis statistik sehingga pengaruh musik terhadap mood belajar dapat diukur secara lebih objektif. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari kuesioner mood belajar yang diisi oleh partisipan setelah menerima perlakuan musik, baik musik melankolis maupun musik energik. Data ini mencerminkan kondisi emosional aktual partisipan setelah perlakuan diberikan. Sementara itu data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung. Nah, literatur pendukung tersebut meliputi penelitiannya Blastor, Mark Runner, yang membahas karakteristik tempo musik. Lalu ada penelitian Figel yang mengkaji pengaruh musik terhadap mood belajar, serta penelitian Mohan dan Thomas terkait durasi optimal mendengarkan musik selama 30 menit. Nah, selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori arousal mood dari Thayer sebagai landasan konseptual. Selanjutnya untuk operasional variabel X. Nah, variabel X dalam penelitian ini adalah jenis musik yang dioperasionalkan sebagai perlakuan eksperimen. Nah, responden ini nantinya akan dibagi ke dalam 2 kelompok perlakuan, yaitu kelompok yang mendengarkan musik melankolis dan juga kelompok yang diperdengarkan musik energik. Untuk menjaga konsistensi perlakuan, masing-masing kelompok ini mendengarkan playlist musik yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pengalaman mendengarkan musik dalam setiap kelompok ini relatif seragam. Selanjutnya untuk operasional variabel Y. Untuk variabel Y dalam penelitian ini adalah mood belajar mahasiswa. Mood belajar dioperasionalkan ke dalam 4 indikator, yaitu tingkat energi atau aktivasi, lalu ada fokus dan perhatian, lalu ada motivasi belajar, serta afek positif. Nah, nantinya seluruh indikator tersebut kemudian diukur menggunakan skala Likert, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan mood belajar yang lebih positif. Nah, selanjutnya ada operasional variabel kontrol. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah durasi mendengarkan musik. Dalam penelitian ini, seluruh partisipan mendengarkan musik selama 30 menit dengan durasi yang sama. Durasi ini dibuat konsisten untuk semua responden agar perbedaan mood belajar yang muncul nantinya nih benar-benar disebabkan oleh jenis musik, bukan oleh karena lamanya paparan musik. Dan pemilihan durasi selama 30 menit ini mengacu pada penelitian Mohan dan Thomas yang menyatakan bahwa durasi tersebut merupakan durasi yang optimal untuk memicu perubahan emosional tanpa menimbulkan kejenuhan. Nah, dengan mengontrol durasi mendengarkan musik, penelitian ini juga bertujuan untuk menjaga validitas perbandingan antar kelompok, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan pengaruh jenis musik secara lebih akurat. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk penelitian ini, teknik analisis data kami adalah independent sample t-test. Nah, uji ini digunakan karena penelitian ini membandingkan rata-rata mood belajar dari 2 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang mendengarkan musik melankolis dan kelompok yang mendengarkan musik energik. Nah, sebelum uji tersebut dilakukan, terdapat 2 uji prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama adalah uji normalitas.
Nah, uji normalitas ini diperuntukkan untuk memastikan bahwa data mood belajar ini berdistribusi normal. Dan yang kedua adalah uji homogenitas untuk memastikan bahwa varians dari kedua kelompok tersebut relatif sama atau homogen. Nah, setelah uji prasyarat terpenuhi, pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi atau p-value. Nah, apabila nilai p-value kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mood belajar yang signifikan antara kedua kelompok. Dan sebaliknya, apabila nilai p-value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, dan ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Dan mungkin segini saja yang bisa kami sampaikan. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat kami sampaikan melalui penelitian ini. Kami berharap dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh jenis musik terhadap mood belajar mahasiswa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.